Lasyuru'i lan ing dalem sadurunge tumandang bisyarhi ing dalem nyarai ing dalem syarah ya ing dalem syarah ini yan bagi sayukjo lana kedue kita apa anak rifa yen to ngerti sapa kita anak rifa yen to ngerti sapa kita mabadi ilmi tauhidi ing prinsip dasare ilmu tauhid prinsip dasar ilmu tauhid. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu tauhid, kita harus tahu prinsip-prinsip dasarnya. Fanaqaltu monggo mindah sapa ingsun. Fanaqaltu monggo mindah sapa ingsun guna ing dalam kene panggonan. Guna ing dalam kene panggonan kalam sayyid ing dawe sayyid Asy-Syatiri min durus tauhid saking kitab durus tauhid. Mabadi'u ilmi tauhid utawi prinsip dasar ilmu tauhid iku asyaratun ana 10. Iku asyaratun ana 10. Jadi prinsip dasarnya ilmu tauhid itu ada 10. Wa ya utawi asyarah Waya utawi asyara iku haddu batasane ilmu tauhid. Iku hadduhu batasane ilmu tauhid. Batasannya maksudnya apa? Pengertian ilmu tauhid. Jadi sebelum mengaji kita harus tahu pengertiannya itu apa. Wa maudhu'uhu lan temane tauhid. Wa maudhu'uhu lan temane tauhid. Wa thamratuhu lan buahe ilmu tauhid. Buah mempelajari ilmu tauhid itu apa? Nah, itu ngerti. Ya. Wa fadluhu lan keutamaane ilmu tauhid. Wa fadluhu lan keutamaane ilmu tauhid. Wa nisbatuhu lan nisbate ilmu tauhid. Wa nisbatuhu lan nisbate ilmu tauhid. Ila ghairihi maring saliyane ilmu tauhid. Ila ghairihi maring saliyane ilmu tauhid minal ulumi sanging pira-pira ilmu. Minal ulumi sanging pira-pira ilmu. Jadi nisbatnya ilmu tauhid kepada ilmu yang lain itu apa? Apakah ada hubungannya ilmu tauhid itu dengan ilmu-ilmu yang lain? Fawadi'uhu lan peletak dasari ilmu tauhid. Fawadi'uhu lan peletak dasari ilmu tauhid. Siapa pertama kali yang mencetuskan, yang meletakkan dasar-dasar ilmu tauhid? Nah, itu nanti kita bahas. Wasmuhu lan namane ilmu tauhid. Wasmuhu lan namane ilmu tauhid. Namanya ilmu tauhid itu apa? Apakah ada nama lain selain ilmu tauhid? Wastimdaduhu lan pengambilan dasare ilmu tauhid. Wastimdadu lan pengambilan dasare ilmu tauhid. Wa hukmus syari'i lan hukume syari', hukume Allah Subhanahu wa taala fi ta'alumihi ing dalam belajar ilmu tauhid. Fi ta'alumi ing dalam belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid itu hukumnya apa? Itu nanti kita jelaskan apa hukum-hukum belajar ilmu tauhid. Wa masailuhu lam pira-pira permasalahane ilmu tauhid. Permasalahane ilmu tauhid. Jadi ada 10 dasar yang harus kita ketahui sebelum kita belajar sebuah ilmu. Ini idealnya seperti ini. Kamu belajar ilmu fikih, harus 10 hal ini harus kita ketahui aslinya sebelum pelajari ilmu fikih. Kamu belajar ilmu matematika, harus tahu 10 hal ini sebelum mempelajari ilmu matematika. Ilmu matematika itu apa? Fungsinya untuk apa? Keutamaannya belajarnya apa? Ya, hukumnya itu apa? Itu harus tahu. Kalau dalam istilah sekarang itu ada namanya
eh, ada filsafat ilmu ya, ada namanya filsafat ilmu. Lah filsafat ilmu itu mencakup 3 hal. Yang pertama apa? Ada aksiologi. Nah, aksiologi itu kalau dalam bahasa sekarang itu adalah buah dari ilmu tersebut. Ada aksiologi, ada epistemologi. Nah, epistemologi itu pengertian dari ilmu itu tersebut. Ya. Epistemologi ilmu. Ada satu lagi itu sosiologi, epistemologi, terus apa lagi? Apa? Epistemologi, ontologi, apa? Ontologi. Ya, ontologi itu tentang hakikat. Ya. Jadi ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Ya, jadi nanti kalau kamu kuliah, ya nanti akan belajar itu namanya filsafat ilmu. Jadi ontologi itu membahas apa? Membahas tentang hakikat sesuatu. Nah, kamu belajar tentang hakikatnya, ontologinya itu apa? Nah, kemudian epistemologi, cara mendapatkan ilmu tersebut, istimdadnya, bahasanya kalau di sini istimdadnya atau tema-tema yang dibahas dalam ilmu tersebut itu apa saja. Kemudian aksiologi, nilai-nilai kandungan yang terkandung dalam ilmu tersebut. Nah, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Wanu dimat lan denandomake apa mabade. Wanu dimat lan denandomake apa mabade fi baitaini ing dalam 2 bait. Ing dalam 2 bait liyasula supaya gampang. Liyasula supaya gampang apa hifdzuwa ngapalake mabade. Wahuma utawi baitaini haddun wa maudhu'un wa thamratun ya ma'a fadlun wa nisbatun wa man qad wadu'a wasmun wa ma'khadun wa hukmu syar'ina masailu hadhi mabadi funina ya. Haddun batasan ya, wa maudhu'un nan tema, wa thamratun lan buah, ma'an hali barang, fadlun keutamaan, wa nisbatun lan nisbate, wa man lan wong qad wadoa teman-teman meletakkan sapa man. Siapakah peletak dasarnya ilmu tauhid ini? Wasmun lan nama ilmu tauhid, wa ma'khadun lan pengambilane, wa hukmu syar'ina lan hukum syariat kita. Masailu lan pira-pira masalah, hadhi utawi iki mau iku mabati funina, pira-pira prinsip dasare pira-pira ilmu. Yang pertama kita bahas hadu utawi batasane ilmu tauhid. Hadu utawi batasane ilmu tauhid iku ilmu yubahatsu kang den bahas apa fihi ing dalem ilmu, apa fihi ing dalem ilmu an isbatil aqaidi saking netepaken pira-pira akidah, saking netepaken pira-pira akidah. Ad-diniyati kang bangsa agama, as-shahihati kang sahih,
Bi adillatiya kelawan pira-pira dalile aqaid al yaqiniyati kang yakin, al qad'iyati kang pasti, sawaun iku padha uga kanat ana apa al aqaid iku aqliyatan rupa bangsa akli au naqliyatan utawa bangsa nakli. Nakli itu kita dapatkan dalil tersebut dari akal. Kalau nakli itu dasar yang kita ambil dari Quran dan hadis. Jadi maksudnya bagaimana? Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang menetapkan keyakinan-keyakinan agama yang benar dengan dalil yang pasti, baik berupa dalil akli maupun dalil nakli. Jadi dalil itu ada dua. Akli itu dalil yang dari akal. Contohnya dalil akli itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ada berapa? Tuhan ada berapa? Ada satu. Kenapa Tuhan ada satu? Nah, kenapa Tuhan ada satu itu jawabannya ada dua. Kalau menggunakan nakli dari Quran maupun hadis, ya kita berdasar dari Quran surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Tuhan itu satu. Kalau kita menggunakan jawaban dari dalil nakli. Tapi kalau kita menggunakan dari dalil akli, pakai akal kita, maka jawabannya gimana? Kenapa Tuhan ada satu? Kenapa kok nggak dua aja? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Kenapa Tuhan ada satu? Kok hanya ada satu? Takoni we, bingung, masuk bingung jawab bingung. Kalau banyak bingung. Bingung piye? Nah, itu namanya dalil yang akli, rasional, ya. Nah, bisa dicerna oleh akal. Seandainya Tuhan itu ada dua aja wis. Itu juga nanti akan bentrok antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang dua. Presiden aja hanya ada satu. Presiden loro ya berarti ada dua matahari kembar. Matahari kembar itu piye dadine? Enggak bisa. Enggak mungkin. Akal itu enggak bisa menerima. Nah, itu ilmu tauhid. Ya, ilmu yang membahas tentang menetapkan akidah kita dengan dalil akli maupun dalil nakli. Maudhu'uhu tawi temane ilmu tauhid iku dzatu wahidate Gusti Allah. Wa dzatu rusulihi lan date utusane pira-pira utusane Gusti Allah. Jadi pembahasan dari ilmu tauhid atau tema yang dibahas oleh ilmu tauhid itu apa? Datnya Allah Subhanahu wa taala dan datnya rasulnya Allah. Wa malam perkara ta'ala kang berkaitan apa ma bihi ma kelawan dzatullah wa dzatu rusulihi. Dan apapun yang berkaitan dengan datnya Allah, berarti apa? Sifat-sifatnya Allah, sifat mustahilnya Allah itu apa saja, sifat wajibnya Rasul itu apa aja. Min haisul wajibu sanging sekirane sifat kang wajib, wal jaizu lan sifat kang jaiz. Jadi Allah itu memiliki sifat jaiz. Nah, kullu mungkinin fi'luhu autarhuhu. Ya, setiap sesuatu itu mungkin Allah Subhanahu wa taala mengerjakan, mungkin tidak. Jaiz itu sifat jaiznya Allah. Allah menciptakan manusia itu bukan kewajibannya Allah, tapi sifat jaiznya Allah, sesuai dengan kehendaknya Allah. Allah menciptakan
neraka dan surga itu bukan hal kewajibannya Allah, tapi itu sifat jaiznya Allah. Wal mustahil lan sifat mustahil. Allah itu ta'addud ya. Allah itu ada dua, itu mustahil. Fi haqqihima ing dalam hake Allah lan rusulihi. Amartaru samratu buahe tauhid. Buahe ilmu tauhid. Ma'rifatu sifatillah iku ngerti pira-pira ngerti pira-pira sifate Allah wa rusulihi lan rasule Allah. Jadi buah dari mempelajari ilmu tauhid itu apa? Mengetahui sifatnya Allah dan rasul-rasulnya Allah. Itu buah dari ilmu tauhid. Tsummal fauzu nuli bejo bisa adati kelawan kebahagiaan al abadiyati kang langgeng abadi bisa babia kelawan sebabe ma'rifat ma'rifat. Jadi buah dari melajari ilmu tauhid itu apa? Kita mengetahui Allah, kita mengetahui Rasul-Rasulnya Allah. Kemudian ketika kita mengetahui sifatnya Allah, apa itu Allah, apa itu Rasulnya, bagaimana kita meyakininya, maka kita tergolong sebagai orang yang bahagia besok di akhirat. Karena apa? Karena kita mengetahui Allah dan Rasulnya. Nomor 4, Fadluhu tawi keutamaane ilmu tauhid. Nah, keutamanya ilmu tauhid itu apa? Siyadatuhu dadi pemimpine tauhid, pemimpine ilmu tauhid, memimpine ilmu tauhid, jadi pemimpin ala jami'il ulumi ngatasi sekabehane pira-pira ilmu kuliah sekabehane ulum. Jadi ilmu tauhid itu sebagai pemimpin dari segala ilmu. Ilmu fikih, ilmu tasawuf, ya, nahwu syara, bahasa Arab itu di bawah kendali ilmu tauhid. Karena semuanya itu kita mempelajari harus berdasarkan tauhid kepada Allah. Kamu belajar fikih kalau tidak didasari tauhid, ya percuma kamu belajar fikih. Krono wa utawi ilmu tauhid iku muta'alliqun berhubungan billahi kelawan Gusti Allah wa rasuli lan pira-pira utusane Allah. Kenapa? Ilmu tauhid itu ilmu yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Wal muta'alliqu tawis perkara kang berhubungan bikasril lami kelawan kasril lam muta'alliq iku yasyrufu dadi mulya apa muta'alliq bi syarafi muta'allaqihi kelawan mulyane perkara sing digantungakene muta'alliq. Perkara sing digantungakene muta'alliq. Maksudnya apa? Kamu itu sesuatu itu bisa mulia jika kamu bersama dengan orang mulia. Maksudnya seperti ini. Ada orang biasa. Tapi karena orang biasa ini sering kumpul, ya, bahkan dikenal oleh orang-orang yang luar biasa, maka statusnya orang biasa ini menjadi luar biasa. Ada kertas, nanti kertas kan biasa ya. Tetapi ketika kertas ini disandarkan
dengan tinta-tinta yang ada lafaz Al-Qur'annya, maka kertas ini menjadi mulia. Ya awalnya tidak bernilai, kemudian karena dia dikaitkan dengan sesuatu yang mulia, maka sesuatu yang tidak bernilai itu akan menjadi mulia. Ya, ilmu tauhid seperti itu. Ilmu itu aslinya biasa, tapi berhubung dikaitkan dengan zatnya Allah dan Rasulnya akan menjadi luar biasa. Karena apa? Karena sesuatu itu akan mulia karena kaitannya dengan sesuatu yang mulia. Jika itu berkait, ada hubungan dengan sesuatu yang mulia, akan mulia. Tapi jika ada berhubungan dengan sesuatu yang remeh, dia juga akan menjadi remeh. Ya, kertas tadi kalau jadine tisu ya remeh, nah tisu WC. Nah, tapi kalau jadi Quran, kertas itu akan jadi mulia. Nomor 5, nisbatu tawi nisbate ilmu ila ghairi maring saliyane. Nisbatu tawi nisbate ilmu tauhid ila ghairi maring saliyane ilmu tauhid. Sing puter ini ndi ya gak ngaji. Enal ulumi sange pira-pira ilmu. Apa nisbatnya ilmu tauhid itu dengan ilmu-ilmu yang lain? Apakah ada hubungannya? Nah, ini harus kita cari tahu. Minal ulumi sang pira-pira ilmu. Ana sak temene ilmu tauhid iku aslun dadi pokok. Iku aslu jami'il ulumi dadi pokoke sakabehane ilmu, pira-pira ilmu ad-diniyati kang bangsa agama. Jadi ilmu tauhid itu sebagai pokok ya. Kita belajar ilmu apapun, fisika, matematika, kimia, biologi, sosiologi, antropologi, yang gigi itu, pernah apa? Nah, itu harus didasari dengan ilmu tauhid. Ketika kamu belajar fisika contohnya, nah, belajar fisika. Ketika kamu didasari dengan ilmu tauhid, maka fisika yang kamu pelajari atau hasil dari kamu belajar fisika itu akan mengantarkanmu kepada keyakinan, tambah yakin bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Tapi kalau kamu belajar fisika tidak didasari dengan ketauhidan, ya bisa jadi malah nanti akan menjadi orang yang ateis. Ya, karena dari awalnya tidak didasari dengan ketauhidan. Jadi, tauhid ini sangat penting. Ya, sangat penting. Nah, jangan ditinggal tidur, tinggal turu malah. Wa ghairu tawi saliyane tauhid. Wa ghairu tawi saliyane tauhid iku far'un dadi cabang. Iku far'un dadi cabang laha maring tauhid. Jadi selainnya itu jadi cabang. Pokoknya itu ilmu tauhid, saliyane ilmu tauhid dadi cabang. Artinya cabang itu apa? Ya cabang, pokoknya itu harus ilmu tauhid ini. Jadi ketika kamu belajar tauhid dengan sungguh, dengan benar, itu saya bagaikan pohon yang menjulang ke atas. Ketika tauhidnya itu matang, batangnya itu kuat, matang, maka cabang-cabangnya, ilmu yang kamu kuasai yang lain itu, matematika, sosiologi, ono fikih, ono sembarang,
Cabang-cabang itu mewakili ilmu-ilmu yang lain. Itu akan kuat. Karena apa? Karena pondasinya kuat. Beda lagi ketika pokoknya batangnya ini lemah, maka juga cabang-cabang ilmu itu akan mudah apa? Mudah patah. Jadi belajar ilmu tauhid dengan sungguh-sungguh karena ini sebagai pokok menjembatani kita, sebagai landasan dasar kita untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Wadi'u tawi peletak dasar ilmu tauhid. Siapa peletak dasar ilmu tauhid? Iku Allahu Gusti Allah. Hakikatan ing dalam hakikate. Secara hakikat semua ilmu itu yang menciptakan ya Allah Subhanahu wa taala. Secara hakiki seperti itu. Babi sifatin dan kelawan sifat. Kaun wa bi sifati kaunihi lan kelawan sifat anane ilmu tauhid iku fannan dadi ilmu mudawanan kang tertulis atau terbukukan iku imam Abul Hasani Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi sosok pertama yang membukukan ilmu tauhid itu adalah siapa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau itu punya jasa apa? Dari zamannya Kanjeng Nabi, ilmu tauhid itu sudah ada. Sahabat sudah ada, tabi'in sudah ada, tapi namanya ilmu tauhid itu masih bercampur dengan ilmu-ilmu yang lain. Setelah itu datang oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau itu punya jasa ilmu tauhid itu beliau sendirikan dalam satu cabang ilmu tersendiri. Beliau mantapkan, beliau susun ulang teologi atau beliau susun ulang dasar-dasar ilmu tauhid sehingga ketika orang membaca itu mudah dalam memahami ilmu tauhid. Karena apa? Karena sudah dibukukan, sudah di bahasa modernnya sudah dikodifikasi ya menjadi satu ilmu yang lengkap. Nah, itu oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-mutawaffa kang wafat. Wafatnya tahun berapa? 334 Hijriah. Wal imamu lan imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, yang kedua siapa? Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-mutawaffa kang wafat tahun 333, kacek 1 tahun dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Wa atba'uhuma utawi pengikute Imam Asy'ari lan Imam Maturidi disebut apa? Iku al-asy'ariyatu. Al-asy'ariyatu. Pira-pira ulama Asy'ariyah, ulama sing madhabe Asy'ari. Wal Maturidiyatu lan Maturidiyah. Maturidiyah itu pengikutnya madhab Abu Mansur Al-Maturidi. Asy'ariyah itu pengikutnya Imam Asy'ari. Ayo kita ini madhabnya apa? Syafi'i. Maka kita disebut Syafi'iyah. Kita pengikutnya Imam Asy'ari dalam akidah, makanya disebut Asy'ariyah, nyebutnya Asy'ariyah. Kita pengikutnya siapa? Pengikutnya Pak Prabowo. Ya, kita kan warganya kan, musuh kayak ngikuti presiden nih. Nah, berarti Prabowiyah. Ahlu sunnati iku ahlu sunnah. Iku ahlu sunnati ahlu sunnah. Jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah itu termasuk golongan ahlu sunnah.
Ini Ahlussunnah. Ada golongan lain namanya Mu'tazilah. Wa amal Mu'tazilah tu anapun utawi Mu'tazilah iku fakatsiruna mongko iku akeh. Jadi peletak dasarnya madzhab Mu'tazilah itu banyak sekali. Kawasili bin Athain, koyok Wasil bin Atha. Ini nama ulama Mu'tazilah ya. Mutawafa kang wafat tahun 1181. Paman nan wong ba'daum ing dalam sawuse Wasil bin Atha min a'immatihim sange pira-pira imame Mu'tazilah. Jadi dadi akidah ya. Madhab akidah itu bermacam-macam. Ada madhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita itu akidahnya apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa imamnya? Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu imam Ahlussunnah wal Jamaah. Ada lagi madhab Mu'tazilah. Pemimpinnya siapa? Wasil bin Atha. Ada lagi madhab Jabariyah. Ada lagi madhab Qadariyah. Ada lagi madhab Karomiyah. Ada lagi madhab Syiah. Banyak sekali. Lah, dari sekian madhab-madhab tauhid itu yang mendekati dengan tauhidnya Kanjeng Nabi, yang jelas nyata-nyata kebenarannya hanya satu, yaitu madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, nanti yang habis ini kuliah itu macam-macam, nanti di kampus itu macam-macam sekali orang yang madzhabnya itu gado-gado. Bahkan ada yang tidak bermadzhab, ya, tidak beragama. Nanti kalian jumpai itu orang-orang yang modelnya seperti itu. Makanya tauhidnya kalian harus kenceng, harus kuat. Kalau tidak akan terbawa oleh arus. Ya. Harus punya pendirian yang kuat. Harus seperti ikan yang hidup. Seperti ikan yang hidup. Ya, ikan yang hidup itu walaupun ikan itu hidup di air yang asin, ya, sekelilingnya itu asin, tapi dia tidak terpengaruh sedikit pun dengan keasinan tersebut. Karena apa? Karena hidup. Coba kalau mati ikannya, kayak uyah tau wis dadi asin wae. Tapi ketika dia hidup di lautan, kamu masak, ya gak bakalan asin wae nek gak digawe ya. Harus punya pendirian yang kokoh ya, jangan ikutan. Terus nomor 7, ismuhu, namane ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu banyak sekali namanya. Yang pertama ilmu tauhid, iku ilmu tauhid. Bi anna ahamma mabahithihi, krono sak temene paling penting-pentingnya pembahasannya ilmu tauhid iku isbatu wahdaniyatillahi, netepake keesaane Gusti Allah. Jadi yang pertama namanya apa? Ilmu tauhid. Kenapa kok dinamakan ilmu tauhid? Karena pembahasan utamanya adalah tentang menetapkan keesaannya Gusti Allah. Makanya disebut ilmu tauhid. Wa ilmul kalami, lan ilmu kalam. Yang nomor 2 ilmu kalam. Kenapa disebut ilmu kalam? Li'anna asyhara mas'alatin. Ono sak temene luwe masyhur-masyhure masalah. Kathura kang akeh apa al ikhtilafu, perbedaan
fiya ing dalam masalah bainal ulama'i ing dalam antarane para ulama al mutaqaddimina kang dhisik yang dulu iku mas'alatu kalamillahi masalah kalamullah. Ada yang menyebut ilmu kalam. Kenapa disebut ilmu kalam? Karena ada satu masalah yang mana satu masalah itu sangat diperdebatkan oleh para ulama-ulama zaman dulu, yaitu masalah apa? Kalamullah. Al-Quran yang kita baca itu kalamullah atau tidak? Tentu kita meyakini kalamullah. Apakah kalamullah yang kita baca setiap hari itu seperti kalamullah yang ada di sifatnya Allah, yaitu kalam? Allah kan punya sifat apa? Mutakaliman, zat yang berbicara. Nah, apakah berbicara Allah dalam Al-Quran itu sama dengan yang kita baca setiap hari, yaitu Al-Quran? Nah, itu ramai pembahasan tentang kalamullah itu. Makanya disebut ilmu kalam. Auli annahu mutawasa temene ulama ulama iku sadiruna memulai sapa ulama abwa bau ing pira-pira babe ilmu tauhid bi qaulihim kelawan dawe ulama al kalamu ala kadza. Ada yang mengatakan kenapa disebut ilmu kalam? Karena setiap memulai pembahasan itu diawali dengan pembahasan al-kalamu ala kadza. Terus wa yusamma lantin arani apa ilmu tauhid aidon kalawan malih. Ada nama lagi, yaitu ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Walahu. Jadi nama ilmu tauhid apa aja? Ilmu tauhid, ilmu kalam, ada ilmu usuluddin. Ada lagi ilmu akidah. Sama itu. Ilmu akidah, usuluddin, ilmu kalam, ilmu tauhid itu sama semua. Walau lan iku kedue ilmu kalam ilmu tauhid ya, asma unutawi pira-pira nama ukhra kang liya la yahtamilu kang ora nanggung ha ing asma apa al maqamu tempat, tidak tempatnya disebutkan di dalam sini. Wa makhadhu utawi pengambilane ilmu tauhid, pengambilan dasar ilmu tauhid. Wastimdadulan ya sama pengambilane ilmu tauhid utawa pengambilan dasar ilmu tauhid iku minal adillati sange pira-pira dalil wal barahini lan pira-pira tanda bukti al-qat'iyyati kang pasti sawa uniku padha uga kanat ana apa adillah aqliyatan iku bangsa akli au naqliyatan utawa bangsa naqli. Jadi dalilnya itu dalil pasti baik berupa akli maupun naqli. Maksudnya apa? Ilmu tauhid itu ilmu tentang ketuhanan. Kemudian ketika ilmu tentang ketuhanan, dalilnya mana? Pengambilan dasarnya yaitu dari dalil Quran maupun dalil hadis. Nomor 1. Yang nomor 2, dalil akli yaitu dari rasionalitas seseorang. Rasionalitas disebut dalil akli. Kalau nakli yaitu dalil yang dari apa nakli? Sekali lagi diterangno. Nakli. Di Rizki
Wah, uyutok isone. Dari Al-Qur'an dan hadis. Nakli, ini akli. Dari akal. Bedane mek nun karo ain. Nakli iku dari Quran hadis, akli dari akal rasionalitas. Nomor 9, hukum syari'i utawi hukume syari'. Hukumnya syara' fi ta'allumi ing dalam belajar ilmu tauhid. Apa hukum belajar ilmu tauhid? Nah, iki jelaske. Hukum syari'i utawi hukume syari', hukume Allah maksudnya. Fi ta'allumihi ing dalam belajar tok dibalani neh. Keliru iki. Hapus. Nah. Iku wujubu ma'rifati ma wajibe ngaweruhi perkara. Wajibe mengetahui perkara yajibu kang wajib apa ma. Wajib mengetahui sesuatu yang wajib. Wa malan perkara ya juju kang menang apa ma. Wa malan perkara yastahilu kang mustahil apa ma. Apa iki lagi teko? Sampai lagi teko. Wa yastahilu mukhalafa ma fi haqqillahi ing dalam hake Gusti apa. Wa rasulihi lan pira-pira rasule Gusti Allah. Jadi hukum mempelajari ilmu tauhid itu apa? Hukumnya adalah wajib. Kamu tidak belajar ilmu tauhid berdosa. Berdosa. Lho iki lagi teko kok dia iki. Wah, kamarmu emang kayak kandang makanya. Enggak, semua. Semua satu pondok. Enggak, Gus, semua kamar. Enggak kamar sampai dua. Ya emang kempro kabeh. Sepondok putri. Ya, masih ada 15 menit, lumayan lah. Fi hakil lain dalam hake Gusti Allah wa rasuli lan pira-pira utusane Gusti Allah. Jadi belajar ilmu tauhid hukumnya apa? Wajib. Harus kita pelajari ilmu tauhid. Enggak boleh tidak harus dipelajari. Paham tak enggak? Ikuti paham. Biaya takida kelawan yen to meyakini sapa wong dalika ing mengkono-mengkono ma'rifatuma. Dalika ing mengkono-mengkono ma'rifatuma i'tiqadan kelawan keyakinan. I'tiqadan kelawan yakin sing dibingung halaman 33. Taman kang sempurna. Mutabikon kang sesuai. Nomor 9, mutabikon kang sesuai lil waqi'i maring realita yang ada. Maring realita yang ada. Waqi'. Jadi hukum melajari ilmu tauhid itu wajib, fardhu ain. Maka ketika kamu tidak belajar ilmu tauhid, berarti gimana? Tidak melaksanakan kewajiban. Belajar ilmu tauhid itu wajib. Ketika kamu tidak belajar ilmu tauhid berarti tidak melaksanakan kewajiban. Ketika tidak melaksanakan kewajiban berarti mendapat dosa. Jadi bahkan ada keterangan itu orang yang tidak belajar ilmu tauhid ya, itu keyakinannya dia terhadap agama Islam itu masih diragukan. Ini benar-benar Islam apa jangan-jangan Islam KTP tok? Benar-benar meyakini Allah atau bukan?
atau dia nggak paham apa itu Allah Subhanahu wa taala. Harus, nah makanya para ulama itu mengatakan belajar ilmu tauhid itu wajib hukumnya. Wajib ya. Bahkan ada yang mengatakan ketika dia meninggalkan belajar ilmu tauhid, setiap harinya selama dia itu sadar dan dia bangun tidak dalam keadaan tidur, itu mendapatkan dosa. Melek mutok iki gak lapo-lapo dosa karena kamu tidak belajar ilmu tauhid. Nah, kapan tidak berdosa? Saat tidur. Wis turu terus saya ben gak dosa. Melek delok dosa. Nah, karena tidak belajar ilmu tauhid. Karena keyakinanmu dengan Allah itu masih diragukan. Iki tenan yakin ta enggak iki? Nomor 10, masailu fanit tauhidi utawi pira-pira permasalahan ilmu tauhid. Apa sih sing dibahas karo ilmu tauhid iki? Masailu fanit tauhidi utawi pira-pira masalah ilmu tauhid. Iya, ya masail. Ini ada pengulangan lagi ya. Iku qadhayahu pira-pira ketetepane ilmu, ketetepane ilmu al-bahitsatu kang dibahas, al-bahitsatu kang dibahas fihi ing dalem ilmu tauhid maksudnya min haitsul wajibu sanging sekirane kang wajib wal jaizu lan kang wenang wal mustahilu lan kang mustahil. Jadi dalam ilmu tauhid itu ada namanya sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Itu harus kita ketahui semuanya. Apa itu sifat jaiz, apa itu sifat mustahil. Kudu paham, kudu ngerti kabeh ya. Nah, langsung halaman 37. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, menyebut namanya Allah. Ar-Rahmani dat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi dat kang welas asih ing dalem akhirat. Tok akhirat bloko itu artinya saja. Jadi Allah itu memiliki sifat Rahman Rahim. Rahman itu kasih sayangnya Allah di dunia. Kalau Ar-Rahim kasih sayangnya Allah di akhirat. Nah, jadi sunnah ya, setiap memulai pembelajaran, setiap memulai aktivitas itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka sesuatu tersebut itu kurang berkah, kurang mendapatkan berkah. Karena apa? Tidak dimulai dengan bismillah. Ya. Kita membaca nandoman ya, membaca nandoman di halaman belakang sendiri. Ya, setelah itu selesai. Halaman 132. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadalana ala siratil mustaqim najuna summa salatu wassalamu lin nabi Muhammadin di karamin wa adabi
قد بعث المختار بالمرحمة والحكمة الباهرة الشعيعة وآله الطهور والصحابة الفضلاء سروج الميمنة وبعد فبعن طاعة يقول ذا عقيدة سنية كن مهتدى قد ندمت من الرسالة التي قد سميت بواسم توحيدية هي لشيخنا العليم هاشمي ذي حكمة وخشية وفهم هو على عقيدة العلامة الماتريد الأشعري ذي الحجة والأمد أي قصد بذي المنظومة تيسير نثر متن توحيدية وهذه قصيدة أرجوزة قال أبو الحراز ذو الحصافة في ندمه بتحفة الرجاز ليست بإساب لكن إجازي وفي العروض ستة البخور مع عشرية كالرجاز المشهور فالقون أقلبا لشارا والذي كان هنا مدارا سمبي أرى جيزة قصائد الرجاز وفردها أرجوزة كما برز ووزن مستفعل مكرر بستة في تمامها ينتشر فصار في كل من الشطرين ثلاثة من بغير مين وكل تغيير عروضي في تفعيلة الرجاز خير كافي وهذه عقيدة سنية لأهل سنة كذا الجماعة فيجب العهد بها لمسلم مكلف وبالغ بالفهم وهي أن يعتقد المكلف باعتقاد جازم يعترف بأنه سبحانه رب فريد واحد في ذاته تبصر منزه عن الشريك والمعين الولد الصحابة المختار وواجب الوجود أي بذاته بلا افتتاح لوجود ذاته ولا نهاية على بقائه الرزاق الفتاح من أسمائه هو غني عن كل ما سواه مفتقر إليه ما سواه وقائم بنفسه ليس هو بجوار وعرض قد استوى ولا بجسم فيكون الجهة له بدلا تقبل البشيرة مقدس عن الجهات والمكان فلكم في جنة مكانك ورؤيا إلى هنا بالبشر في جنة بالقلب في ذي الحضير والله قال استوى عرشه مراده حوى الإله أرشه هو على المعنى الذي يريده معنيه مفوض مراده وما هواه استوى به له آخرة أولى ولا مثيله وهو موجود بعلمه على جميع وجهات إلهكم على مقدس عن قبل بعد وهما من صفات الزمن أبدعهما ليس له الزمن والمكان وذاك لا يكله المكان بل كان لا مكان لا زمان فهو في الآن على مكان من خلق الأرض السماوات ومن فيهن من برية لهم منان وخلق اللوح مع الأقلام هما من المخلوق بالإلزام لا يسكن الساكن لم يحرك متحرك إلا بإذن المالك قد أوجد الكل بدون حاجة أو بقدرة
la mujibun aujaba ma'alal ilah kun fahiman qad sabaqan ilmul ilah lam tata'alla qudratun illa bima aradahu kama yakunu alima wa ya'lamu sirra wa fa ya'lamu jami'a asya'a fadzakal alimu huwa muridun li jami'il kainati fis samawati ma'al ardiyina ma fil wujud un aw maksiyah thumma kada sakinatun aw haraka kada hayatun aw walakun wa gina aw iftiqarun wa khasaratun huna illa huwa muradu ta'ala lahu iradatun wala mithala laisa lahu mu'aqibun li hukmihi laisa lahu ratun li kulli amri yuti wa yanzi'u limin yuridu al-mulka atahu liman yuridu a'azza man yasha'u adna man yasha' wa arajal alama qismaini yasha' huma sa'idun wa syaqiyyun min bashar wa lahumun na'imu aw lahum saqar ahata kulla syai'in ilman farifi asabi kulli syai'id tatandafi la yunsabu dhulma lahu la haifa la yatawajjahu ilaihi kaifa wa la su'ala bilima la yus'alu Allahu amma yaf'alan hum su'ilu wa yasma'un namlata yubsiru sawa tafil layali dhulumati qad hawa mutkallimun bi kalimin qadimatin laun an arufin hadifatin wa an jami'i alatin min ghairi di asmihatin basharuhu min ghairi muqlatin wala jafnin wa ilmu ta'ala wa jala bi ghairi burhanin wala tafakkuri hayatu min ghairi nafsin fatkuri yusafu bit tamami ay bil kamali min ghairi nafsin jawarata amali la yusbihu syai'a minal hawadithi ghairu jami'u min hadithi wa kullu ma qad hataran bi balika fawahu khalifun ahi bidzalika wa yajibul imanu lil mukallafi lahu rusulun wa nabiyya muktafi mubashirun li sahibil maimanati wa mundhirun li sahibil mash'amati Sayyiduna Muhammadun musyafi'u wa atimur rusul lidaka syari'u wa ba'athallahu Muhammadan ila kafati khalqin ajma'in zazula ma ja'ana taha minal mutkallimi hakun bila raibin wala tawahumi wal mautu was su'alu wal qiyamatu wal haudu wal mizanu ay wasa'adu wal ba'thu wasyafa'atu tatayuru naimu qabrin wasiratu saqaru wa jannatun naimatun wa kulluha hakun bila syakin fala tungiruha wa firqatun fi jannatin wa firqa fin nari hasba fadolin wa rahma wa kullu ma jaa bidzakal amliya hakun anil bari wa kanu adhiya wa hadhihi aqidatun salimatu allama salafuna al-allamatu wa nas'alul maula bi ayyafaduna bi thabitil qawli wa ayyuthbitana yumti'ana bi nadrihi al-a'lal ali fil jannati firdausi khairil manzili fi ashiris safari ama arba'i ma'a thalathi mi'atil alfi fa'i min arba'in sittina ay fil arbi'a yaumun sururun lanuha sakutia fi haratin takuiran bi jumbani ya rabbana ifalana min mihani
Qad khutimat tandimu bit tabarruki fi qabri sunan kudusil mubaraki fi sabi'in ishrina fi jumada ula biyaumi jum'atin kun muhtada min sadisin wa arba'i mi'ati lil alfi fala tabtadi nafa'ana Allahu biha naqila qari'a kamadi fi asliya liman yajib fiya mata'an yutrabu isa'alin tadabal ma'ibu tamat muraja'atu wa fi makbara asyai min linailil barakah wallahu a'lam bissawab Rabbi fa'anfa'na bi barakat